Dear audience, ladies and gentlemen, welcome to Sunny Dummy Story, tempat di mana aku berbagi ceritaku, tempat di mana aku menuangkan isi pikiranku, tempat aku berbagi kebahagiaan. Always spread love. It's recording. So, welcome to Sunny Dummy Story. Please ignore my background, ignore my messy room. I kinda love messy things, but okay, never mind. Welcome to Sunny Dummy Story. Hey! Jadi, mungkin ada yang bingung atau bertanya-tanya kenapa tiba-tiba aku bikin video kayak gini. Kayak gini, ya intinya aku suka cerita orangnya. Terus ya pengen aja buat nge-record myself talking in front of the camera and then just recording it with myself in my room here. It's kind of cool, but okay, back to the topic. Jadi aku namain ini Sunny Dummy Story. Sebenarnya ada cerita menarik di balik Sunny Dummy itu sendiri. Jadi Sunny Dummy itu sendiri aku temuin dalam mimpi aku. Jadi di mimpi aku tuh aku pernah mimpi aku pengen bikin usaha gitu, tapi aku kurang inget lah gimana mimpinya, udah nggak jelas. Aku pengen bikin usaha, terus ada nanya apa nama brandnya, pengen dikasih nama apa, terus aku bilang Sunny Dummy. Itu kayak wow, bangun-bangun kayak aku bilang wow, I got this an idea from my dream. Wow, Sunny Dummy. Is it cool, right? Okay, never mind. Back to the topic again. Jadi akhir-akhir ini sepertinya aku menghadapi situasi di mana aku suka menghabiskan waktuku sendiri, lebih suka sendiri. Bisa dibilang menyendiri lah. Jadi ngapa-ngapain aku sendiri, jalan-jalan sendiri, kemana-mana sendiri. Bahkan aku pergi ke luar kota juga sendiri, nongkrong sendiri, pergi makan ke restoran juga sendiri, apa-apa pokoknya sendiri. Kayak I love it. I love being alone. I'm just enjoying myself with I'm enjoying myself being alone. Jadi nggak ada siapa-siapa di sekeliling aku, cuman aku mikirnya aku dan diriku sendiri. Terus di situ aku kayak lebih sering ngomong sama diri aku sendiri, kayak monolog gitulah. Kayak itu kayak gimana ya, sesuatu yang udah jadi adiktif lah buat aku, buat ngomong sama diri sendiri. Aku ngerasa nyaman aja lah pokoknya gitu. Tapi ya di satu sisi aku makin menyadari kayaknya itu nggak bagus deh. Kayak apa-ngapain sendiri tuh juga kurang bagus kalau misalnya berlebihan. Walaupun aku happy dengan kesendirian itu, tapi ya kadang-kadang ngerasa ya kesepian juga. Terkadang di satu titik kayak ngerasa kesepian, kayak kok gue sendiri terus ya. Kadang-kadang kayak gitu. Walaupun sebenarnya aku dulu tinggal di asrama di mana tiap hari aku main sama teman-teman, tapi belakangan ini kayak aku lebih pengen sendiri aja waktu itu. Belakangan ini. Terus kadang juga sendiri aku di rumah kayak sering menghayal kayak tentang apapun, masa depan atau ya apapun random, pokoknya kayak tiba-tiba ada zombie, terus itu kita gimana gitu kan, ya random lah pokoknya. Terus I love watching movie also, or drawing sometimes. Even recently I love writing. Tiba-tiba gue suka nulis. Dulu gue kayak bikin diary gitu kan, diary bodoh lah, itulah pokoknya. Dulu pelajaran SMP atau SMA gitu disuruh bikin diary sama guru bahasa Indonesia, terus kayak apaan sih buat diary kayak gini, kayak nggak jelas gitu kan, kayak hari ini aku gini kayak apa sih anjir gitu kan. Tapi sekarang aku malah suka. I'm writing right now here. I have a book. I have a lot of things here. Just aku pokoknya aku nulis apapun yang
uh, comes up to my mind, on my mind, and then I'm just writing it. I'm put it everything, writing in my notebook here. Jadi pokoknya apapun lah itu gue tulis di notebook. Jadi ya pokoknya gitu. Aku lebih sering habisin waktuku sendiri cuman buat nulis atau ngelakuin tugas-tugasku sendiri. Sebenarnya bagus banget, kayak I don't know, just focusing with myself. Dan pada akhirnya aku ngerasa juga itu lama-lama gak baik. It's something unhealthy. Gimana ya? Ya pokoknya gak baik deh. Jadi akhirnya aku memutuskan kayak ya gini, nge-record diriku sendiri, ngomong depan kamera, talking with myself in front of the camera, talking with myself in my room, my messy room. It is what it is, but I love it. Terkadang gimana ya, menarik juga sih. Menariknya di mana aku tuh ngerasa kayak nggak punya keinginan. I don't have keinginan, desire buat hangout atau main keluar bareng teman-teman gitu, atau buat apa ya, ngopi gitu kan. Rata-rata teman-temanku orang-orang yang seumuran dengan aku lah, aku 20-an tahun, mereka sering ngabisin waktunya entah tuh nongkrong di kafe waktu weekend atau sekedar buat ngobrol-ngobrol santai lah. Tapi kayak aku kurang suka aja, kayak aku kurang suka tempat-tempat yang rame. Terus kurang suka kayak nongkrong di kafe yang rame atau pergi ke restoran gede gitu. Kayak aku ngerasa kayak itu bukan aku. Jujur aku dulu pernah kayak berusaha buat mengadjust, menyesuaikan diri aku kayak berperilaku seperti teman orang-orang lain, kayak seperti mereka gitu kan, kayak nongkrong, pergi ke restoran atau just hang out ke mall gitu sama teman-teman, jalan-jalan kemana gitu. Pernah aku kayak gitu, cuman di satu sisi aku kayak ngerasa capek aja, kayaknya ini bukan aku deh, kayak aku nggak bisa terus gitu. Terus ya akhirnya aku memutuskan buat ya gini, menghabiskan waktuku sendiri, just ngapa-ngapain sendiri pokoknya. I love it sebenarnya, tapi sekali lagi itu nggak baik, it's unhealthy. Ya contohnya aja kayak video-video yang aku buat sebelumnya yang aku posting di Instagram itu, aku buat sendiri. I made it and I develop it all by myself. And then contoh nyatanya lagi, aku project ini aku nge-record diri aku sendiri kayak gini di ruangan aku sendiri. I made it by myself and I will develop it by myself. And jadi aku kayak nggak punya temen yang bener-bener temen yang bisa diajak buat cerita tentang segala hal. Kayak belum punya, akan, I hope. Jadi ya begitulah pokoknya. Jadi inilah masalah yang aku hadapin akhir-akhir ini. Jadi aku nggak punya keinginan buat hang out with people atau menjalani hubungan, being in a relationship or friendship, atau apapun itu. Sebenarnya ada bagusnya itu kayak aku bisa lebih fokus sama kerjaanku, jadi segala sesuatu aku selesai tepat waktu. Tapi kayaknya cukup deh buat itu. Aku sekarang berpikir buat menyeimbangin kedua hal tersebut, buat balancing antara sosialisasi sama menyendiri itu tadi.
Jadi I mean aku nggak bisa keluar setiap harinya, hangout setiap harinya, atau pergi beberapa kali gitu dalam seminggu. Dan of course aku juga nggak bisa dong kayak diam terus di sini di kamar aku sendiri, eh do ngelakuin apapun yang aku inginkan sendiri terus tuh. Ya nggak bisa juga, nggak bisa juga dong aku mengisolasi diri setiap harinya, kerja keras terus setiap harinya. I need a balance, I guess I need a balance, I need to balance between that. Jadi itu yang aku hadapin sekarang, itu yang perlu aku perbaikin. But I do have a friend. I have Jonathan, Raffi, and uh, Oki, blah blah blah. Who else? I do have a friend, and I have Ida also. I hang out with them a lot of times, but not a lot of times. Oke, jadi gimana ya? Kan kita juga sibuk ya dengan kesibukan kita masing-masing. Akhir semester juga, kita di akhir semester jadi punya ada tesis segala macam, jadi sibuk masing-masing. Tapi ya ketika kita ngumpul, ketika kita ketemuan, kita enjoy, we have a good time, we have a great time. Jadi kita spending time together tuh ya kita enjoy aja. Kayaknya itu relasi yang bagus sebenarnya. Dan pernah juga aku sharing gitu, sharing sama mereka, dan ternyata mereka ngalamin masalah yang sama juga, about loneliness, masalah menyendiri ini. Mereka senang, tapi ya mereka mencoba untuk memperbaiki itu juga sama kayak aku. So I love being alone, ngerjain segala sesuatu sendiri, tapi itu nggak bagus. Aku harus banyak belajar lagi, harus mendorong diriku untuk lebih bersosialisasi, mendorong diriku ini yang mempunyai, bisa dibilang aku punya daya baterai sosialisasi yang tipis. Jadi kayak aku sosialisasi bentar kayak langsung capek gitu, kayak aduh, kayak cukup deh sejam, kayak aku pulang aja deh, kayak aku sering kayak gitu, gila. Pasti teman-teman yang tahu aku ngerti lah aku kayak gimana kalau misalnya lagi di luar gitu, lagi jalan sama mereka, kayak dikit-dikit ku merasa capek. Tapi kalau misalnya aku diajak ke taman atau diajak ke tempat yang nuansanya alam, nature gitu, aku malah seneng, aku merasa bebas aja di situ. Aku merasa diam di situ kayak berjam-jam pun aku bisa, kayak berjemur doang gitu, duduk di bawah matahari juga bisa aku di sini. Terus ya udah pokoknya gitu deh. Hal yang menarik juga adalah aku menyadari kesendirian itu malah bikin segala sesuatu jadi agak ribet sebenarnya. Jadi kayak semakin aku menghabiskan waktuku sendiri, itu tuh lama-lama jadi comfort zone aku. Aku merasa nyaman dengan kesendirian itu. Terus rasanya rasanya buat ngebreak semua itu. Susah rasanya buat pergi bersosialisasi setelah itu. Kayak itu udah jadi comfort zone aku banget lah pokoknya. Jadi sekali lagi emang harus diimbangin. Being alone is great. Mungkin teman-teman di sana ada juga malah yang kepengen bisa menikmati kesendiriannya, enjoy dengan kesendiriannya, pengen bisa kayak aku kayak gini, kayak sendiri ngapa-ngapain tetap enjoy aja, tetap happy aja. Tapi ya di zaman ini kayaknya berlebihan juga nggak bagus. Ya di kemudian hari itu bisa menjadi halangan kayaknya. Bukan kayaknya lagi, kayak pasti deh. jadi bisa jadi halangan suatu saat. Jadi intinya aku masih belajar, masih perlu banyak belajar lagi buat memperbaikin itu. Jadi teman-teman yang punya saran, mungkin kalian bisa kasih saran ke aku. Jadi I don't know, just share everything with me. Just jangan ragu buat DM aku, atau just say hi, or I don't know.
Dan in the end of the day, aku sering bertanya sama diri aku sendiri, like what what do I want in my life? Apa yang benar-benar aku pengen di hidupku ini? Enggak, tuh pertanyaan berat banget gak sih? Pokoknya ya begitulah. Jadi apa yang benar-benar aku pengen di dunia itu? Sampai sekarang aku masih mencari. Mungkin teman-teman juga masih mencari. Kayak ketidakpastian tuh bakal selalu ada gak sih? Terus ketidakpastian itu kadang tuh diiringi dengan kesendirian itu tadi. Ya pokoknya begitu deh. Kayak itu kayak jadi circle aja di situ. Ketidakpastian terus kesendirian gitu. Jadi aku nggak tahu apa, bentar lagi aku lulus kuliah, aku bener-bener belum tahu apa langkah selanjutnya. Aku selanjutnya harus ngapain, aku masih bingung tentunya. But I think it's normal. I think it's okay. Dan sebenarnya aku ada rasa kepengen juga buat ambil break, buat gak ngapa-ngapain. Jadi cuma pengen break, pulang ke rumah, and then spend my time with my family, menghabiskan waktu sama keluargaku, terus just documenting our life together, mendokumentasikan kehidupan kita. Nggak kayak a day in my life gitu, enggak. Aku gimana ya, kurang suka aja dengan format itu, kayak itu bukan aku, jadi aku nggak kayak gitu. Just documenting everything happen in my life, documenting apa yang benar-benar berkesan dalam hidupku, kayak gitulah pokoknya. I also love creating or making videos like this, posting it on TikTok, Instagram, or YouTube. Dan mungkin kedepannya aku bakal lebih fokus buat itu ntar. Jadi ya semuanya harus balance lah. Bagiku menyendiri itu udah kayak sesuatu yang adiktif. Udah kayak kesendirian itu udah kayak romantisasi dari depresi, iya gak sih? Jadi semakin sering sendiri, semakin aku merasa nyaman, semakin susah juga aku buat bersosialisasi. Dan ya gitu deh, mungkin itu dulu sharing-sharingnya. Dan buat teman-teman aku juga, teman-teman TK, SD, SMP, SMA, hai guys, apa kabar? I miss you a lot. Apa ya? Karena aku tinggal di asrama dulu 6 tahun, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Nggak 3 tahun juga di SMA. Gara-gara Covid kita pulang, tapi I miss you a lot. Semoga kalian sehat-sehat aja. Semoga kita bisa ketemuan lah di kemudian hari. Ya gitu deh. Terima kasih buat teman-teman yang masih di sini, dan buat teman-teman yang belum kenal aku, ya nama aku Damas Yuskreta Senitiasa, umurku 22 tahun. I love making videos bla bla bla. And if you guys like this type of video content, whatever it is, just let's connect. Just connect. I really want, aku pengen connectin diri aku sekarang ke siapapun, ke teman-teman di luar sana, and making something like a community, just sharing everything, and then hanging out, main bareng gitu di mana. Tapi aku lebih prefer di alam. Entah kita camping atau gimana gitu kan, ntar kedepannya kayak bakal seru deh. Terus ya udahlah, terima kasih buat yang masih di sini, yang mau denger curhatanku ini yang gak jelas ini, tapi ya aku ngerasa senang recording myself like this alone in my room chilling. I love it.
Halo Ben, mungkin kalian harus coba yang nggak harus kayak gini juga, tapi lebih mengekspresikan diri kalian. Kayak cuek aja dengan respon orang lah, cuek dengan apa kata orang, tapi kayak lebih mengekspresikan diri kalian tuh pasti kalian setelah ngelakuin itu kayak ngerasa plong gitu, lega gitu. Ya pokoknya berkembang lah. So I guess this is the end. This is the over. I guess this is the end of Sunny Dami Story episode 1, episode 1. Jadi garis besarnya di sini adalah, oke, sekali lagi aku mau balancing my life. Jadi jika kalian punya sesuatu yang ingin disampaikan, just hit me on Instagram, DM me. Jangan lupa bahagia. Udah deh. Gitu aja. Sekian. Terima kasih. Sunny Dami Story episode 1 done. Bye. Thank you.